Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan oleh Sang Pencipta alam semesta. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah prediksi yang akan terjadi di tahun 2023. Tahun 2022, beberapa bulan lagi akan berlalu dan akan berganti dengan tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Banyak harapan yang digantungkan pada tahun 2023 yang akan datang. Sebagai masa depan tahun 2023, semua pasti berharap akan adanya suatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan apa yang bakal terjadi di tahun 2023 masihlah menjadi rahasia Tuhan yang Maha Kuasa. Namun dapat diprediksi apa yang terjadi pada tahun 2023. Ada seseorang yang bernama Nyi Anggara Putri Tania, seorang pakar supranatural yang menerawang tentang hal yang terjadi di tahun 2023. Yang pertama, Nyi Anggara Putri Tania melihat dalam sebuah prediksinya pada tahun 2023 akan terjadi perubahan iklim cuaca yang akan mengakibatkan kekeringan yang luar biasa di beberapa wilayah. Dikatakan walau di tahun 2022 curah hujan cukup tinggi, namun di tahun 2023 akan terjadi kekeringan di beberapa daerah di Nusantara. Selain kekeringan, dikatakan juga akan terjadi gunung meletus dan gempa bumi yang belum diketahui berada di daerah mana. Namun, prediksi tersebut akan terjadi di Indonesia. Di tahun 2023, dalam hal perekonomian akan terjadi penurunan yang cukup lumayan dan mengakibatkan krisis keuangan atau krisis moneter. Dan dikatakan kita harus waspada dari sekarang. Apabila kita masih mempunyai aset, harus dipertahankan. Karena kita tidak akan tahu apa kita bisa membelinya di tahun 2023 nanti. Kemudian menurut penglihatan Nyi Anggara Putri Tania, dikatakan keuangan negara di tahun 2023 akan mengalami kehancuran dan kacau. Juga akan banyak rakyat yang menjadi korban dari keserakahan para pejabat tinggi. Hal ini akan mengakibatkan naiknya harga-harga bahan pangan. Bila di tahun 2022 harga bahan pangan masih bisa turun,
Namun di tahun 2023 nanti sudah tidak bisa turun lagi. Di samping harga bahan pangan yang serba naik, bahan pangan juga akan langka dan sulit didapatkan karena kenaikan harga tersebut dikatakan untuk pengumpulan dana dalam persiapan pemilihan presiden, sehingga bahan makanan harganya akan melonjak tinggi. Dalam hal keamanan, di tahun 2023 dikatakan akan terjadi banyak kejahatan yang merajalela. Kasus perampokan dan pembegalan akan lebih banyak dari tahun 2022. Selain itu, dalam segi keamanan juga akan ada sedikit kericuhan yang disebabkan adanya adu domba dan fitnah politik. Hal itu disebabkan pada tahun 2023 orang akan sulit sekali mencari keuangan. Jangankan pengusaha besar atau orang dengan ekonomi menengah, bahkan mereka yang memiliki perekonomian rendah juga akan merasakan kesulitan. Ini karena krisis di tahun 2023. Semua hal tersebut sangat menyengsarakan rakyat. Kemudian dijelaskan di tahun 2023 akan diciptakan teknologi canggih yang dapat membuat siapapun orang yang masuk ke dalamnya akan menjadi sakit dan akan kehilangan kesadarannya. Teknologi tersebut dikelaskan dibuat oleh negara Amerika yang akan muncul di pasaran Indonesia dan akan banyak dari anak-anak mulai usia 7 tahun, remaja, dan dewasa yang senang dengan teknologi tersebut. Namun dikatakan teknologi tersebut dapat membuat orang sakit dan menjadi gila, hilang akal sehatnya. Untuk masalah penyakit, dikatakan tidak ada yang begitu parah ataupun serius di tahun 2023. Untuk masalah pemerintahan, diprediksi akan semakin kacau sampai ke awal Januari 2024. Bahkan dikatakan di tahun 2023 adalah ujung tanduk dan penentuan dari pemerintahan Nusantara kita untuk menjadi jauh lebih baik atau menjadi jauh semakin buruk. Namun dari penglihatan Nyi Anggara Putri Tania akan lebih hancur karena disebabkan oleh banyaknya kekeliruan dan kegagalan dalam pemerintahan. Akan tetapi, jika di tahun 2023 dapat terkendali, kemungkinan tidak akan terlalu fatal, dapat terhandle dan teratasi. Karena dalam menghadapi pemilihan presiden akan banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan di tahun 2023 akan banyak orang yang korupsi. Bahkan dikatakan banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya dikatakan baik akan ikut terciduk juga, yang disebabkan oleh keserakahannya yang terbawa oleh arus lingkungan.
Mereka hanya ingin enak sendiri tanpa bekerja keras, dan juga di pemilihan presiden akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para pejabat tinggi. Masyarakat menengah dan ke bawah banyak yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi. Maka di pemilihan presiden akan dijadikan ajang untuk mencari rezeki yang tidak halal. Di tahun 2023, untuk masalah transportasi udara juga harus waspada, karena menurut penglihatan Nyi Anggara, di pertengahan tahun 2023 cuaca ekstrim akan sangat tidak bersahabat di bagian kutub utara. Dan untuk transportasi laut harus waspada di awal tahun 2023, karena dikatakan di awal tahun 2023 akan ada sedikit gelombang dan badai di perairan Indonesia, khususnya di wilayah selatan. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang sebuah prediksi yang akan terjadi di tahun 2023 bagi Nusantara. Dan perlu diingatkan kembali, ada baiknya kita tetap berpegang teguh dengan keimanan kita masing-masing kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena masa depan apa yang akan terjadi, semua itu atas kehendaknya. Kita sebagai manusia hanya mampu untuk memprediksi. Segala sesuatu yang akan terjadi di jagat raya ini sudah ditakdirkan dan digariskan oleh Sang Pencipta alam semesta. Alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta untuk mencapai sebuah kejayaan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Oke, cukup sekian dulu untuk kesempatan kali ini ya. Dan perlu diingat untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua.